apa gitu kan. Oke, pada saat itu saya masih berpikiran positif, anak saya masih baik-baik aja, masih sehat, artinya nggak apa-apa. Kamu nggak curiga? Nggak curiga apa-apa, karena setiap saya video call itu Nizam nggak pernah ada lebam-lebam ataupun Nizam nggak pernah ngadu. Saya selalu nanya, Nizam are you happy? Ya mama, Nizam happy. Nizam kegiatannya apa? Hari ini ngapain aja? Nizam belajar ini, belajar itu. Masih menjawabnya dengan baik. Dan setiap saya mau komunikasi, kan kita kan komunikasinya via video call gitu ya, video call. Nah itu saya harus follow up. Misalnya saya mau video call hari ini habis maghrib gitu, saya harus follow up tuh di H-1. H-1 saya sudah ngomong paginya. Mesti ngasih tahu dulu. Iya, kayak booking hotel nggak gitu. Bisa dadakan. Iya, nggak bisa. Jadi saya harus konfirmasi H-1 paginya. Bunda, besok saya mau video call Nizam ya habis maghrib, dan itu pun juga nggak selalu direspon. Oke, hari ini saya mau video call, hari ini paginya saya sudah konfirmasi juga, gitu. Nah, saya sudah konfirmasi, Bunda, nanti malam saya mau video call Nizam ya habis maghrib. Nah, itu juga nggak selalu. Tapi nggak ada contohnya di atasnya. Diangkat, langsung direspon enggak. Tapi kadang-kadang kalau misalnya pun direspon ya kondisi Nizam pada saat saya video call biasa ngetik itu assalamualaikum, rapi, baru habis mandi, lagi makan, lagi belajar. Jadi terlihat baik-baik aja, dan Nizam itu nggak ada indikasi diapa-apain sama Berarti dia. selama itu tidak ada kecurigaan juga dari Tidak kamu? ada kecurigaan, karena Nizam nggak pernah nangis, nggak pernah ngadu gitu, nggak pernah rewel. Bapak juga tidak melihat hal itu ya, seperti cerita tadi ya. Iya, karena Dia pintar ya. karena itu Bang Ben, kalau depan saya itu kalau saya lagi buat dinas tuh Udah ada delapannya lancingannya. makanan, ayam. Bisa dulu ada delapan. Kejam sekali dia Bang Ben, tempat pengetahuan saya gitu. Berarti ini dua orang kalian benar-benar tidak tahu sama sekali. Iya, dia itu Dia terlihat tutup rapi ya. Iya, orangnya terlihat polos, Bang. Jadi hari Sabtu tuh Bang Ben, kan saya Sabtu Minggu itu kan libur di kantor. Saya jalan gitu, saya bawa dia ke tempat tender gitu, makan anak-anak gitu. Jadi ada rasa curiga saya itu Bang, kalau dia digituin gitu, makan dikasih ya biasa, banyak makanan di rumah gitu. Salah, Brookhaven jadi nulisnya Iya, sih. Kalau orang nangkep ya, bapak kan kerjanya pergi-pergi. Ibu kan mantau dari jauh. Tapi dia bisa tutup karena ada celahnya itu kan. Iya. Nah, Mana, mungkin Vi? dia tidak main fisik terlalu keras, jadi lebam-lebam tidak terlalu kelihatan. Tapi katanya dari pihak guru sempat ada yang memberitahu kalau bisa Kalau pernah benar, ada lebam. Iya, katanya. di TK itu sering banget Nizam Sering. lebam-lebam. Guru TK-nya sering melihat Nizam lebam-lebam. Nah, itu informasinya Dari ibu, dari wali kelas SD-nya. Nah, dari wali kelas SD-nya ini tahu dari wali kelas TK-nya. Oke. Ibu Berarti ibu di TK tahu dari ibu wali kelas TK-nya. Nah di SD ini kan Nizam kan SD-nya baru 1 bulan nih, Bang. Nah jadi 2 minggu sebelumnya itu guru SD-nya Nizam ini, wali kelasnya itu sempat menemukan Nizam itu ada lebam di mata kiri kalau nggak Sama salah. kayak lebam yang dilihat bapak kan? Mungkin ya. Iya, Mungkin ya. seminggu yang Itu yang paling kelihatan. Iya. Iya, yang itu yang paling kelihatan. Yang paling Yang kelihatan. saya akhirnya telepon itu. Tadi jam tuh Ayo. santai banget, dia bilang itu kena pintu katanya. Nggak tahu saya itu. Anak Kenapa ini, dia anak ini nggak ngomong Nggak ngomong apa-apa. apa-apa, jadi sama gurunya juga Nizam nggak ngaku. Gurunya Kalau juga nanya. iya gurunya juga ini. Jawabannya apa ya? Iya, Gitu. Nizam kena pintu. Udah ada Sama. Iya. Kayaknya nggak tahu deh. Pakai yang titik di atas gini, S. Terus itu banget. Iya. Berarti dari kondisi bapak kalau pulang pun bapak tidak terlalu ngecek banget. Saya lihat Bang Dan, Saya kelihatan aja gitu ya. Dan anaknya juga nggak pernah ngomong kalau dia kenapa-napa gitu. Iya. iya, dia happy. Ya. Cuma masalahnya bapak Udah benar baju tadi. naonnya gembira we mendingannya eta. bapak ada melihatnya sama Nggak ada Bang Dan, dia tuh orangnya lihat baik banget Bang Dan, kelihatannya tuh baik banget gitu kan, dari keluarga baik-baik, pikir saya tuh kan kayak gitu gitu. Jadi akhirnya saya tuh suka gitu kan, akhirnya saya nikahin gitu. Dan sebelumnya kan saya tanya Let's juga go. saya punya anak gitu kan, udah saya kabarin gitu kan, saya infokan kayak gitu kalau saya ini sudah punya anak gitu. ya oke saya Kayak gitu, ini gimana nantinya, apa mau dengan saya atau dengan mamanya atau dengan Pak Ade, Mak Ade, maksudnya itu adiknya gitu si ya. anak di sini Itu dia jawab nggak bisa katanya. Tidak bisa ngelihat hantu Nizamnya. dari dia katanya, belajarnya sama dia. Benar.
makan tuh dari dia. Gitu Bang Delia. Kamu Iya. Ada di belakang papanya. ibu Iya. dan kamu tidak Ya, nyadar. kayak Bagaimana kalau sebutkan punya ibu perasaan? tiri kejam. Iya, saya nggak nolak, Bang. Saya ingin menuntut keadilan. Dam dam dari dam, Saya dam dam dari dam, dam dari dam, kalau ditanya dam dam dari dam. I for you see dan semuanya itu sudah Jerry. yang tersisa adalah saya ingin fight untuk keadilan anak saya. Gimana caranya supaya mana suaranya? Ini suara asli. Semaksimal mungkin hingga ini Suara asliku. saya berusaha dan berjuang supaya Kalau belum, ini semua bisa dapat Kalau mau- keadilan. kalau Karena ada bosan indikasi video-videoan, ini mungkin bisa ya aja, jadi itu, kayak gini pembunuhan suaranya. berencana, dia ada sebabnya. Gitulah Si tersangka ini aku. merasa bahwasannya kakak Nizam ini lebih sayang sama Nizam dibandingkan sama adiknya. Oh, dia ada bikin. Iya, ini di depan saya pada saat saya bertemu dengan pelaku di depan penyidik, Oh, dia jadi si mengutarakan itu. Jadi saya merasa Papa Nizam itu lebih sayang kepada Nizam dibandingkan dengan adiknya. Ih, Nizam itu dulu waktu masih kecil selalu digendong sama Papa Nizam, sementara adiknya nggak pernah Iya, digendong sama Papa Nizam. nggak dimasukin karung terus diem juga kan. Iya gitu. Kalaupun memang dia merasa keberatan untuk mengurus anak saya, silahkan sampaikan kepada saya. Iya. Iya, sementara dia tidak pernah merasa keberatan untuk itu dan juga tidak pernah ada kata-kata dari dia untuk saya nggak mau ngurus ke anak kamu lagi, silahkan dibawa pulang, itu nggak pernah. Iya, dia memperlihatkan kalau dia senang Saya merawat. senang, dia senang-senang aja dan tidak merasa keberatan. Kalau kamu sendiri dengan kejadian ini ada merasa bersalah nggak? Iya, Kamu merasa- saya merasa bersalah sekali. Apa yang kamu rasa bersalah? Saya merasa bersalah karena terus saya sudah menyerahkan Nizam ternyata pada orang yang salah. Gitu. Saya Saya kan nggak tahu. Iya, karena saya tidak pernah menduga bahwasanya si pelaku itu adalah orang yang seperti itu. Yang saya lihat pelaku itu adalah sosok yang keibuan, orang yang lemah lembut. Karena kan biasanya orang daerah itu biasanya keibuan ya, Bang ya. Biasanya itu baik gitu. Dan nggak ada indikasi dia Bisa bisa sejauh itu. sejauh itu gitu. Iya. Saya merasa bersalah sekali sama anak saya karena saya Iya, saya paham. Terus netizen ada omongan menyerang ke kamu apa aja? iya, katanya kok ibunya kelihatannya nggak merasa sedih, kok ibunya biasa-biasa aja padahal ibunya udah meninggal gitu kan. Saya bukan yang nggak merasa sedih, saya pasti sedih sekali, tapi saya nggak mungkin untuk menangis terus karena saya juga harus berpikir jernih supaya saya bisa menentukan langkah ke depannya, gimana caranya saya bisa mendapatkan keadilan bagi anak saya gitu. Kalau saya Bagaimanapun itu tetap anak. Iya, saya harus berpikiran jernih, saya harus berpikiran logis, saya harus kuat menghadapi ini semua. Saya nggak mungkin menangis terus. Kalau di rumah saya menangis, Bang. Ya. Apalagi saya lihat baju anak saya lihat mainan anak saya masih di rumah. Kalau itu saya sedih. Gitu. Tapi saya nggak bisa terus-terusan sedih, karena kalau misalnya saya sedih, siapa yang akan mau perjuangkan Nizam? Ya, karena di sini ya saya ibu kandungnya, saya harus berjuang untuk anak saya gitu. Iya. Ini kan masalahnya anak satu-satunya kamu. Ibaratnya itu pasti lebih berat lagi buat Iya. orang yang kami. Iya. Kan yang memang netizen kan membagi kita aja, mau Iya. sedang Iya. mikir perasaan anak. Iya. meninggalnya kerja di bagasinya si itu. Tersangka itu selemah lembut itu kan. Iya, benar. Nggak pernah ribut-ribut sama kamu. Ada waktu itu saya marah, waktu yang kena ada waktu itu saya marah. Tapi dia nggak pernah suara Intinya modern besar. pas Nggak pernah gitu. pas ningali baru Lembut, kayak lembut. ditanya Iya, lembut anak banget, Pak. ngambek Emang terus saya kasih lembut mama itu dia. kan tidinya modelnya apa Iya, gitu. Enggak, jadi maksudnya ini tepat gitu untuk mengganti mengganti mamanya. Piye lo? Sambungnya karena kan piye. sambung itu. Piye banget, Soy. Soy. Saya mau jadi pembantu, bagaimana pembantu. Ada sunshine, if it rain, I find it joy. I was of say, Tidak ada indikasi ke arah sana ya, kalau tidak dari dua belah pihak ya. Kita anggaplah kita kebobolan. Sebelah mana? if Sekarang it bapak joy, kita nih, I find the face. nggak tahu siapa Atuh. orang. Cuma
Tadi kecuali kalau sudah dijatuhkan ke alam. Sudah dijatuhkan ke alam. Lebet jaket. mana? Iya. Kantong. Oh. Salah aja. Masih Iya. Saya masih fokus ke jam dulu kan kemarin. Kalau ting, kebetulan kan harus kantongnya. Ya, ya, ya. Tadi mah tadi tuh tadi. Jadinya Coba nggak tahu dirasakan kan. Saya ya seperti itu Bang Ben. Cuma kan ada anak dari dia. Enggak jadi anak saya gitu ya. Nizam ini kan sebenarnya dengan anak saya yang nomor 2 ini kan saudara Bang Ben. Kalau saya nikmati Bang Ben, ya Nizam tuh bisa nikahkan dalam agama Islam tuh seperti itu Bang Ben. Kok sekejap itu dia Bang Ben sampai muat tadi Bang Ben. Cuma kan masih ada anak satu. Anak satu ini mau ikut bapak dari itu. oh si Neng naon itu? Saya ngerti, saya ngerti. Eta Cuma anakku kita ibu kan mikirnya Tirina. ini masih ada anak satu soalnya. Anak satu ini kan sama itu ibunya ya. Belum kepikiran ke sana berarti ya. Enggak, itu anak ini sekarang sudah diasuh sama ibu saya, sama ayah saya, Sementara dulu. sama pembantu itu di rumah. Yang penting aman dulu. Pokoknya anak ini harus ini Bang Ben, maksudnya jangan di permasalahan. Ya, Sakit pokoknya dia ada diginiin, yang masih sakit. Yang penting dia ada yang Soalnya kenapa? berapa? 1 tahun sebulan. Yang penting dia ada Nanti yang kalau kayak gitu dia nanti minta, saya nggak mau ada namanya Terus perlindungan geran juga karena bunyi. anak tadi yang Oh. saya maunya dia dihukum seberat-beratnya dan hukuman mati. Noda mamah juga kadang bunyi kadang enggak deh. Hukuman mati juga. Saya maunya dia seperti itu. Tuh ini kan banyaknya angin. Berdua pengen hukuman Iya, karena sudah ada indikasi dia Anak cowok. Mama bisa diam. Nah ini kan ada kejadian. Nyambung lagi dong komunikasi. Kalian berdua. Enggak harus begini. Akhirnya kejadian ini kan Oh, tuh kan ini juga nggak buka diri lah gitu kasih berpihak anak tadi Bang Ben. Karena kan selama ini kan harus nggak ada bolong. dia nggak dengar perasaan saya kayak gitu kan. Mama, Nggak bau. ada masalah. Iu. Ih, jangan dekat-dekat. ini ya kita mau nggak mau suka nggak suka lagi gitu. Karena kan kita Dibalikin. Kenapa? Nggak Karena musuh kalian bukan diri satu sama lain. Iya betul. Orang tua pelaku ini ada ngomongin bapak nggak? Mertua. Ada Bang Ben, waktu yang saya dapat tuh kan dari ibunya pelaku. Ini bisa tahu. Nah itu yang saya nggak tahu itu Bang Ben, kenapa dia Sekarang belum katanya kan nak itu dia menjatuh di dalam karung di belakang ya, dan yang rumah nah itu pelaku sudah ngaku katanya itu. Ya berarti saya nggak tahu berarti saya tuh sama anaknya ngaku sama orang tuanya. Iya, tapi saya nggak tahu ya prosesnya itu seperti apa gitu ya. bisa dipanggil jadi saksi loh dia. Bisa nanti dari Polda itu ya harus di Ada komunikasi lagi nggak terakhir? saya nggak ada lagi, mertua? nggak ada lagi gitu. Pokoknya yang itu aja komunikasinya gitu kan. Maunya sama-sama Kenceng. tersangka hukuman mati. Iya. Ini masalah pertama kali saya dengar di masalah yang muda. Berarti sampai hari ini si tersangka ini belum mau ngaku sedetail-detail. Kalau sama saya itu cuma sebatas itu, tapi nggak tahu deh kalau misalnya ada BAP lagi bagaimana gitu. Nah kemarin saya menyerahkan bukti tambahan, ada percakapan tersangka sama dukun. Jadi pada saat Nizam sudah kolaps seperti itu, dia menghubungi dukun, bang. Jadi si tersangka itu menghubungi dukun untuk meminta saran kepada dukun itu bagaimana Nizam ini harusnya. Pada saat kolaps. Pada saat Nizam itu sudah kayak gitu, sudah dalam keadaan entah meninggal, entah pokoknya sudah tidak sadarkan diri. Dia menghubungi si dukun Panik itu. juga dia. Panik dia panik. Dia menghubungi dukun. Nah dukun itu pada saat dia menghubungi, dia itu merekam. Saya ada rekamannya. Jadi si dukun dia nanya ini gimana kalau misalnya Nizam kayak gini. Si dukun ini sudah tahu nih, oh ternyata kalau kayak gini namanya perubahan.
ya silakan kamu laporkan ke polisi, laporkan ke RT untuk diproses lebih lanjut. Dia nggak mau. Kuliah malah malah ngasih arahan kalau misalnya kayak gini, ini namanya kan dia nggak kronologinya. Nizam itu kenapa dia ngurung Nizam di luar. Nizam itu udah Fotokeun TV sih. Fotokeun TV mulus kan, jangan mulus untuk data remotannya. Kecilin deh, tadi sama mama digedein kan. Aku tadi udah bangun dan ya aku minum. Deh, ini tuh dihapusnya gimana? Mama nggak bisa ngilangin ini. Ngilangin Ini